죽고 죽은 사람이 아이고 왔구나. 아이고 왔구나. 잘 왔다. 네 아이라고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Marriage Revenge. Episode terakhir, inilah dia reviewnya by Mimin. 기사님 수고하셨어요. Nah, sebelum Doguk sampai ke rumahnya dia, ternyata memang ada yang mendatangi Yiju dan langsung menculik Yiju pada saat itu. Nah, setelah itulah si Doguk datang dan dia tidak menemukan keberadaan Yiju di rumahnya dia, dan dia khawatir banget dong, dan dia meminta bantuan sama sekretarisnya dia untuk mencari di mana keberadaan Yiju. Dan ternyata setelah dilihat CCTV, itu yang nyulik Yiju tak lain dan tak bukan adalah Jungwook, dan kakinya di sini baik-baik aja dong, dia enggak pingsan. Nah, loh. Sekretaris Doguk memberikan nomor plat yang dikendarain sama Jungwook untuk dilacak sama Doguk karena kebetulan ada pelacaknya di HP-nya si Yiju. Dan itu adalah di hari yang sama ketika Doguk dan juga Yiju itu mengalami kecelakaan di 1 tahun yang lalu. Nah, disitulah Doguk tersadar tentang hari tersebut dan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan rencana Jungwook itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada Doguk dengan menculik si Han Yiju agar Doguk tuh jadi khawatir banget dan ya pelan-pelan dia ngerasa tersiksa gitu. Ternyata Yiju sempat berhasil melepaskan diri dan dia pun menghalangi Jungwook untuk menyetir. Tapi setelah itu Jungwook berhasil melepaskan dekapannya si Yiju dan dia pun langsung mukul Yiju dan juga mencekik dia sehingga Yiju akhirnya pingsan lagi. Doguk yang sudah melihat mobilnya Jungwook itu berhenti langsung pergi ke sana untuk mencoba menyelamatkan istrinya dia. Dia sampai di sana dan langsung mukul Jungwook karena udah ya sangat-sangat gak berakhlak banget kepada keluarganya dia, bahkan kepada istrinya sendiri. Tapi pada saat itu Jungwook nusuk si Doguk sehingga Doguk akhirnya tidak berdaya lagi, bahkan dia menginjak perutnya si Doguk. Han Yiju yang sudah tersadar kembali dia langsung pergi ke arah suaminya karena dia udah kasihan banget ya kan. Nah, tapi di sini Doguk masih emosi dan langsung memberikan pelajaran berharga kepada Jungwook. Nah, setelah itulah tiba-tiba aja ada mobil truk yang nabrak mereka setahun yang lalu. Tapi untung aja mereka itu enggak kenapa-kenapa dan Doguk bilang bahwa dia itu baik-baik aja dan tanda di tangan mereka udah hilang. Nah, walaupun Doguk bilang dia itu baik-baik aja, tapi kan dia udah banyak banget kehabisan darah dan dia pun akhirnya pingsan. Terus dibawalah dia ke rumah sakit. 어떻게 된 거야? 죄송해요. Sesampainya di rumah sakit, ibu Doguk datang dan bertanya sama Yiju apa yang terjadi. Yiju bilang bahwa Doguk menyelamatkan dia tapi dia terluka. Terus ibu Doguk mencoba untuk menenangkan Han Yiju dan untung aja kata dokternya itu operasinya berjalan dengan lancar walaupun banyak banget kerusakan di perutnya si Doguk. Nah, Han Yiju langsung menjenguk Doguk dan memberikan semangat kepada suaminya itu. Dan ibu Doguk juga menyuruh Yiju untuk makan karena ya ada janin kan di dalam perutnya dia, jadi memang harus dijaga walaupun ya Yiju lagi sedih karena suaminya hingga sekarang belum siuman. Karena sampai sekarang Yiju masih ngerasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Doguk karena nyelamatin dia gitu. Nah, sementara itu Jungwook ditemui sama ayahnya dan ayahnya kecewa berat banget sama Jungwook. Dan kali ini ayahnya tidak bisa lagi memaafkan dia. Dan ayahnya juga bertanya kenapa kok tiba-tiba dia bisa berjalan dengan normal gitu. Terus dia bilang ya dia selama ini berbohong dan tidak mengatakan hal itu sama ayahnya dan dia berakting seperti itu demi bertahan hidup. Wow. Dan dia langsung mengungkit tentang ayahnya yang meninggalkan ibunya dan menikah dengan ibunya Doguk. Terus ayahnya bilang kalau lo itu gak tahu apa-apa, gak tahu kebenarannya gimana, gak usah banyak bacot gitu kan. Dan akhirnya dikasih taulah sama ayahnya tentang kebenaran yang sebenarnya, bahwa ayahnya gak pernah meninggalkan ibunya, tapi ibunya lah yang selingkuh dengan orang lain. Dan dikasihlah surat dari ibunya kepada ayahnya sebelum meninggalkan Jungwook dan juga ayahnya.
Dan ayahnya juga bilang bahwa hubungannya bersama Jungkook udah berakhir sampai di sana. Dan dia pun akhirnya menyesal setelah tahu bahwa ibunya memang sengaja meninggalkan mereka dan tidak akan pernah lagi mencarinya. Tapi ya gimana, nasi udah jadi bubur, ya semoga kamu menikmati penyesalan kamu di sana ya. 라는 거예요? 다음 주까진 비워주셔야 할 것 같습니다. Nah terus si Han Yura itu udah dipaksa keluar dari hotel itu maksimal minggu depan karena udah nggak dibayar lagi kan sama So Jungkook. Nah terus karena dia nggak mau dong jatuh miskin gitu aja, dia pergi ke rumahnya Doguk dan meminta untuk tinggal di sana. Ya nggak dibolehin lah sama ibunya Doguk ya kan. Dan dia juga bilang dan berdalih bahwa dia nggak tahu kalau misalkan Jungkook bakal melakukan hal seperti itu kepada Doguk. Terus dia bilang bahwa ya ini anaknya Doguk, anaknya Jungkook gitu kan. Jadi ya dia harus berhak tinggal di sana. Terus nenek Doguk bilang ya udah nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat, kalau misalkan itu betul anaknya Jungkook. Kalau misalkan enggak, ya udah lo pergi aja dari sana ya kan. Nah ketar-ketirlah si Han Yura, kan itu kan bukan anaknya Jungkook. 좀 어떠셔? 요양원에 계십니다. Nah untuk si sekretaris Kim sekarang hidupnya udah lebih bahagia karena udah jumpa sama ayah kandungnya dia. Dan dia pun menceritakan sama Iju bahwa dulunya ketika dia di panti asuhan, dia mencari-cari informasi tentang ayahnya dia. Dan di sanalah dia tahu kalau ayahnya itu ada hubungan dengan si Mak Lampir ya kan. Dan Mak Lampir pun memanfaatkan ayahnya, makanya dia mendekati si Mak Lampir untuk membalaskan dendam tentang ayahnya dia. Nah ya udah, itulah yang terjadi dan dia sekarang sudah membalaskan dendamnya dia. 왔어요. Untuk ayahnya Yiju, dia bertemu dengan mantan pacarnya ya, ibunya Yiju. Dan akhirnya mereka berdua pun ngobrol deep talk untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua bertahun-tahun yang lalu nggak selesai ya kan. Dan akhirnya mereka putus baik-baik. Ya walaupun nggak bersatu, tapi setidaknya mereka berdua udah benar-benar menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Dan juga tentang Yiju, mereka pun lebih dewasa menyikapi hal tersebut. 혹시 잘하고 와. Nah hingga saat ini Doguk tuh belum sadarkan diri dan dia harus diperiksa ulang lagi, dan membuat Iju tuh semakin khawatir dengan suaminya itu. Nah setelah diperiksa lagi, Doguk kemudian diantar lagi ke ruangannya dia. Nah Iju benar-benar sedih banget dan akhirnya dia tersadar apa alasan Doguk itu balik lagi ke masa lalu. Dan Iju benar-benar berharap banget agar suaminya ini bisa kembali lagi. Dan dia pun membisikkan sama si Doguk untuk segera kembali karena dia pengen menikmati masa-masa hidupnya bersama dengan Doguk. Dan dia pun langsung mencium pipinya Doguk. Dan pada saat itulah Doguk langsung teringat nih tentang masa-masa ketika dia bertemu dengan Yiju di setahun di masa mendatangnya ya kan. Dan pada waktu itu di hari kejadian dia sempat bertelepon dengan Duna. Nah setelah pembicaraan mereka di telepon, sebenarnya Doguk tuh kasihan sama Yiju kan. Jadi dia pengen balik lagi tuh ke acara tersebut. Makanya dia muter mobilnya dia. Dan pada saat itulah dia berpapasan dengan Han Yiju dan mereka berdua tabrakan. Nah pada saat mereka itu tabrakan, sebenarnya Doguk sama Yiju itu sempat berpandangan nih seperti ini. Cuma mungkin Yiju tuh pada waktu itu nggak sadar kalau misalkan itu tuh Doguk gitu. Nah pada itulah si truknya datang dan nyambar mobil mereka berdua. Dan Doguk sebenarnya ya seperti yang dia bilang, dia berusaha untuk menyelamatkan Han Yiju ya kan. Tapi ketika dia keluar dari mobilnya dia tuh udah nggak berdaya banget. Dan dia berdoa kepada Tuhan agar mereka diberikan hidup lagi. Dan setelah itulah Doguk pingsan dan meninggoy. Nah begitulah ceritanya, dan mereka setelah itu kembali ke masa lalu. Si Doguk duluan sih. Terus di sini Duna tiba-tiba aja meluk Iju dan dia nangis. Iju udah khawatir banget dan dia kira kenapa si Doguk kan, tapi ternyata enggak guys. Doguk itu sadar maksud si Duna dan memberitahukan dia seneng karena akhirnya Doguk sadarkan diri. Iju juga nangis terharu, bahagia banget. Akhirnya setelah 2 bulan gitu kan, si Doguk sadarkan diri. Dia langsung meluk Doguk erat-erat karena dia udah kangen banget sama suaminya itu. Terus Doguk langsung pulang ke rumahnya setelahnya. 아이고 왔구나. 아이고 왔구나. 잘 왔다.
Ya Doguk bertemu ibunya, bertemu juga sama neneknya. Neneknya seneng banget karena cucunya ini akhirnya sudah mulai sembuh walaupun belum 100% ya kan. Terus Doguk juga menyelesaikan permasalahannya dengan ayah tirinya dan ayah tirinya meminta maaf dan bakal berjanji bakal lebih memperhatikan Doguk dan tidak mengutamakan egonya dia. Nah terus si Ju sama Doguk menikmati kehidupan rumah tangga mereka dan ya fokus untuk anak mereka, calon anak mereka. Dan Doguk bilang tentang si Yura dan Mak Lampir udah gak usah terlalu pikirin lagi. Yang penting sekarang harus mikirin kehidupan mereka berdua yang harus bahagia karena memang mereka itu berhak bahagia gitu. Terus gimana dengan Sehyok? 너 벌써 4개째거든? 얼른 접시나 갖다 놔. Nah ini keluarganya Sehyok ini sekilas kayak baik-baik aja gitu kan. Karena ternyata Sehyok itu udah punya calon istri. Jadi seneng lah mereka berdua kan karena calon istrinya juga kaya raya gitu. Dan gak lama setelah itu Sehyok datang membawa calon istrinya, di mana calon istri itu baik banget kepada mereka. Dan dia pun bakal membelikan barang-barang gitu, ngajak ibunya Sehyok dan juga adiknya untuk berbelanja gitu kan. Jadi mereka kayak seneng banget ya walaupun kagak dapat si Yiju ataupun Yura menantunya ya kan, tapi si cewek ini yang baik banget sama mereka dan juga kaya raya seperti yang bilang tadi. Ya mereka pasti mau-mau aja karena kan mereka ya mata duitan ya kan. Tapi setelah itu Yura datang. 너 어디 가? 네가 어떻게 여길... Yura datang dan bilang bahwa dia harus tinggal di sana karena anak yang di perutnya itu adalah anaknya Sehyok. Rusaklah kebahagiaan mereka ya kan. Nah karena itulah calon istri Sehyok pun langsung marah dan pergi dari sana. Ya pasti nggak jadilah nikah ya kan. Dan dia pun langsung permisi untuk pulang. Walaupun sempat dicegah sama ibu Sehyok, tapi ya nggak mau lah si mbak ini kan. Ya bagus mbak, Mimin dukung loh. Ya, kasihan kali mau jadi kaya, gagal lagi. Mampus kau. Ya terus jelasin lah sama Yura kalau misalkan anak itu beneran anaknya si Sehyok ya kan, dan mereka harus membesarkan anak tersebut dan Yura minta dia harus tinggal di sana. Ya begitulah ya, cukup bagus karena untuk kalian kan. Dan Yura pun sempat bertemu sama ibunya gitu kan, ibunya meminta Yura untuk membalaskan dendamnya gitu kan, tapi Yura nggak mau. Dan ya ketika ibunya ngebahas Yiju tuh kayak kok baik-baik aja gitu kan, Yura bilang ya udah bodo amat terserah gitu. Dan dia juga bilang sama ibunya bahwa kasih dia uang dan itu adalah pertemuan mereka yang terakhir karena setelahnya Yura kagak mau lagi mengunjungi ibunya dan udah bye gitu katanya. Dan ya si Mak Lampir, nikmatilah masa-masamu di sono ya. Hahaha, puas banget nih sama si Mak Lampir. Tapi tetap aja dia tuh kagak mau berubah gitu. Aduh, sadarlah kau, sadar. Aduh, astaga. Nah kemudian Iju itu bertemu sama ibunya, ibu kandungnya ya. Dan dia bilang sama ibu kandungnya bahwa dia sama Doguk bakal mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Jadi kan gak ada kontrak-kontrakan lagi gitu. Nah ibunya juga cerita sama si Iju bahwa kemarin itu ayahnya juga sempat datang dan akhirnya mereka berdua menyelesaikan permasalahan diantara mereka. Jadi ya udah clear dan juga fix, nggak ada lagi yang terganjal gitu. Pokoknya semuanya udah selesai. Nah Yiju juga langsung menyelesaikan permasalahan perusahaan-perusahaan mereka bareng kakeknya dan juga ayahnya. Ya semuanya clear dan juga aman sentosa, nggak ada kendala lagi. Dan ayahnya dan juga kakeknya itu benar-benar udah baik-baik aja, udah bahagia dan bisa menjalankan perusahaannya lagi sama seperti sebelumnya. Pokoknya happy lah untuk mereka ya kan, gak ada masalah lagi yang ditemukan gitu. Terus untuk sepupunya Doguk sekaligus teman akrabnya Yiju, akhirnya nih mereka berdua bersatu dan langsung dilamar dong di sana. Wah, akhirnya ya kan, setidaknya mereka berdua ini emang ya cocok sih di sini. Langsung sat lamar ya kan. Wow.
Sementara itu Doguk dan juga Yeju akhirnya mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Nah setelah itu mereka bertemu dengan Duna, suaminya, sekretarisnya si Doguk, terus sepupunya si Doguk dan juga pacar barunya ya kan, ataupun calon suami barunya lah gitu. Dan mereka semua bahagia nih. Nah setelah itu mereka ngobrol-ngobrol dan Yeju dan Doguk kan setelah itu punya acara sendiri gitu. Nah ternyata Yeju dan Doguk itu pergi ke sini, lokasi pertemuan mereka setelah mereka melakukan perjalanan ke masa lalu. Jadi ya diulanglah adegannya gitu ya kan. Nah disinilah akhirnya Doguk pun secara resmi langsung ngelamar Yeju. Pokoknya bener lah ngelamarnya gitu kan, bukan karena ada kontrak-kontrakan. Dikeluarkannya lah cincin yang bagus banget kayak gini, dan dia langsung bilang sama Yeju, Yeju, kira-kira kamu mau nggak nikah sama abang gitu ya kan. Yeju bilang ya pasti mau lah, nggak mungkin Yeju nolak ya kan. Nah langsung dipasangkan cincinnya dan dia meluk si Doguk. Dan saking bahagianya Doguk tuh langsung menggendong Yeju. Dia nggak peduli mau orang di sana lihat, bodo amat ya kan. Dan dia langsung ngebawa Yeju tuh lari-lari. Hati-hati bang, Yeju tuh lagi mengandung anak lo ya kan. Nah oke. Setahun kemudian Yeju udah melahirkan anak mereka. Anaknya cewek, itu lucu banget. Dan mereka di sini mau ngambil foto keluarga. Ya begitulah ceritanya, happy ending ya teman-teman. Dan setelah itu Yeju juga melukis foto mereka ini dan menuangkannya seperti asli banget hasilnya gitu ya. Dan ya terima kasih teman-teman sudah mengikuti cerita drama ini dari episode 1 hingga episode 12. Dan endingnya sesuai dengan ekspektasi kita. Dan sampai jumpa lagi di review drama-drama menarik lainnya. Oke teman-teman, thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.